Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah, bagaimana kabar antum pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini materi kita yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita mengucapkan doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Kemudian, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah menjelaskan pengertian kebutuhan, menjelaskan macam-macam kebutuhan, menjelaskan pengertian kelangkaan, yang keempat menjelaskan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang kelima, menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang poin pertama yaitu pengertian kebutuhan, di mana kebutuhan ini adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memenuhi atau memiliki kegunaan barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Kemudian, kondisi inilah yang menjadi dasar mengapa para ahli ekonomi menggolongkan kebutuhan manusia berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama ada kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua ada kebutuhan manusia menurut waktu, ada kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan datang. Kemudian kebutuhan manusia menurut sifat, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang keempat ada kebutuhan manusia menurut subjek, kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Lanjut yang poin ketiganya yaitu pengertian kelangkaan, di mana kelangkaan ini adalah atau bahasa Latinnya scarcity adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa barang atau jasa yang dibutuhkan tidak tersedia atau jumlahnya sedikit dari yang dibutuhkan atau cukup sukar untuk mendapatkannya. Kemudian yang keempat, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, di mana tindakan manusia untuk memperoleh kebutuhan dengan jalan menetapkan pilihan setepat-tepatnya disebut tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi dapat dibedakan menjadi tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Kemudian masuk ke motif, dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Motif ekonomi dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada motif memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, dan mendapatkan kekuasaan ekonomi. Lanjut poin yang terakhir, ada prinsip ekonomi, di mana usaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Bertindak ekonomis berarti usaha seseorang untuk mendapatkan keseimbangan antara hasil yang diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Seseorang yang bertindak ekonomis senantiasa menentukan pilihan setepat-tepatnya terhadap alat pemuas kebutuhan yang diinginkannya. Lanjut, slide selanjutnya yaitu ada kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi ini adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang. Nah, di sini ada gambarnya, Ustazah contohkan pada produksi roti. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan distribusi. Distribusi ini menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Contohnya ada pada gambar. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini pasti anak ustazah tahu kan, adalah kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini seseorang dan
seorang ibu dan seorang anak yang berbelanja. Kalau berbelanja ini pasti kan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, artinya kita memakai atau menghabiskan barang tersebut. Oke, sekian penjelasan pada materi ini. Semoga anak ustazah bisa memahami apa yang sudah ustazah sampaikan tadi. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.